Ya, dan kita sekarang sedang dalam level peradaban kita sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Ya, karena percaturan global, ya kita tahu hanya masalah Ahok saja menjadi isu global yang begitu sampai PBB ikut bicara, ya Kementerian Luar Negeri Amerika juga ikut bicara. Urusan seorang pendeta di Bekasi saja, Menlu Amerika ikut berkomentar. Jadi kita perlu sebagai umat Islam, ya, kita perlu menyadari betul bahwa Indonesia ini negeri Muslim terbesar di dunia yang betul-betul sedang mendapatkan sorotan, mendapatkan perhatian yang sangat serius. Nah di sini alhamdulillah saya ingin berbagilah. Kenapa kok kita bicara 2045? 2045 itu gak panjang ya. 2045 itu sudah sekitar 28 tahun lagi. Itu satu generasi. Jadi sangat tepat kalau sekarang ya, kita membuat perencanaan satu peradaban. Sebab perubahan peradaban itu tidak dimulai dari perubahan kepemimpinan politik. Perubahan peradaban itu harus dimulai dari lahirnya sebuah generasi. Itulah buku yang banyak dikaji ya di dunia Islam, buku Hakata Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakata Adat Al-Quds. Bagaimana para ulama waktu itu, ya, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para ulama lain, ya, melahirkan sebuah generasi baru yang namanya generasi Salahuddin ini. Dan generasi Salahuddin itu lahir dari madrasah, ya, lahir dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi yang cerdas, generasi yang hebat, generasi yang kuat, dan generasi yang zuhud. Nah ini yang nanti kita perlu introspeksi. So, perjalanan saya keliling di berbagai pesantren, lembaga pendidikan Islam itu mengharuskan ya, saya dan kita semua untuk introspeksi. Sebetulnya perjalanan dakwah kita ini akan kemana? Ya. Jadi apakah jutaan massa yang sudah berhasil kita kumpulkan itu ke depan akan memberikan arti yang besar. Ya, sekarang ini memberikan arti yang signifikan dalam sebuah perubahan. Tapi apakah peradaban akan dibangun dari situ? Berpikir RI 1, RI 2 dari ulama itu muncul 2030. Ya, insya Allah. Dan seterusnya. Nah ini proyek kami insya Allah bersama teman-teman yang lain ya. At-Taqwa ini insya Allah ini salah satu yang tanpa terduga kemudian kita rancang, termasuk kami sekarang membuka SMA ya. Konsepnya adalah bagaimana di SMA itu anak itu sudah bukan pra-universitas. Kemudian ini saya berpikir mengembalikan konsep pendidikan Islam yang sebelumnya sudah berlangsung ratusan tahun, bahwa yang namanya anak SMA itu sudah matang ya, jadi bukan pra-universitas. SMA itu sudah dewasa ya, sudah mandiri. Konsepnya itu mandiri secara akidah, mandiri secara pemikiran, mandiri secara ibadah, mandiri secara kerja dan seterusnya. Kalau dia nanti masuk kampus itu dia sudah siap menjadi pemimpin di situ ya. Itu insya Allah ini sudah berjalan nih. Ada Ustaz Alwi, kita doakan, mohon beliau ini mau ujian doktor nih, Ustaz Alwi Alatas ini akhir bulan ini ya, di UIA di Malaysia. Karena beliau lulus doktor cepat ya. Karena beliau yang kita amanai untuk memimpin SMA. Jadi di dulu Bapak Ibu sekalian, anak-anak aliyah SMA dulu Pak, mu'alimin, itu gurunya para ulama. Di Jakarta ini 1905 ada Jamiat Khair ya, itu tingkat SMA ya. Gurunya itu ulama-ulama dari Sudan, dari Tunis, dari Saudi. Dan kalau kita lihat dulu mu'alimin itu sama. Jadi sekarang ini kita bisa sebetulnya menyiapkan pemimpin lebih cepat kalau pendidikan itu dimatangkan ya. Jadi konsepnya bukan pra-universitas. Insya Allah kalau nanti presidennya mau nurut saya ya, itu umur 15 tahun sudah kuliah. Dan cukup. Sekarang informasi itu melimpah. Jadi bukan lamanya, tapi metode pendidikan yang mendewasakan ya. Anak itu bisa dewasa kalau dia dikasih tanggung jawab ya, kalau dia enggak bisa ya. Insya Allah ini mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, karena ini salah satu proyek tadi Pak. Saya ingin menciptakan model
Nah, kami di INSIS juga sudah punya model, Dewan Dakwah juga punya sekolah tinggi ilmu doa Muhammad Nasir, itu juga model. Karena itu model untuk mencetak dai-dai di pedalaman, dan itu sudah sukses, alhamdulillah. Hidayatullah punya model. Kita nanti punya yang saya katakan tadi, kita punya model-model pendidikan. Ya, tapi teman-teman Dewan Dakwah insya Allah misalnya tahun depan saya usulkan sudah harus punya model pendidikan mencetak wartawan muslim profesional. Sampai sekarang kita nggak punya kampusnya, Pak. Lucu sekali. Kita ini mencari wartawan profesional itu sekolahnya di mana, nggak ada. Nah itu karena nggak disiapkan modelnya. Ya ini sedang. Jadi kita harus menyiapkan banyak model. Kami INSIS mau bikin sekolah tinggi filsafat. Karena di Jakarta itu yang punya sekolah tinggi filsafat cuma Katolik. Jawaban ke kami apa? Itu moratorium. Saya nggak masuk akal juga, kok bisa moratorium? Jadi karena itu dianggap ya yang punya sekolah tinggi filsafat itu cuma dua, Katolik sama Syiah. Gitu. Nah, INSIS kita punya SDM-nya, dokter-dokter di bidang filsafat ini. Harusnya kita punya model seperti itu. Tapi insya Allah cita-cita kita, ya, kita ingin membangun satu pusat pusat pemikiran Islam internasional di Jakarta. Ya, kita sudah siap SDM-nya, kurikulumnya sudah siap. Bahkan nanti sudah kita siapkan mahasiswanya juga, karena di pesantren Shaolin ini itu sudah kita siapkan. Ya, oleh santri. Jadi kita bukan hanya mindset anak-anak sekarang masih sama. Anak pinter jadi dokter. Ya, bukan dokter hewan lagi kayak saya. Jadi itu salah itu. Ya. Jadi ke mahasiswa ITB saya bilang gini, kalian ya harus tahu bahwa yang ngatur negara kita ini bukan tukang listrik. Ya. Jadi sekarang anak pinter tuh pilihnya masih elektro. Itu sudah banyak. Yang sekarang kita perlu misalnya orang kayak Zakir Naik, ya, ahli kristologi, dia dokter bidang teologi kristologi yang dai. Nah, di mana kuliahnya? Ya, itu nggak bisa sekarang, harus zigzag kuliahnya. Kita perlu ahli budaya Islam, kita perlu ahli sejarah. Kami sudah menghasilkan program Madrasah Ulama ini satu dokter sejarah, ya, Dokter Tiar Anwar Bakhtiar. Habis waktunya. Udah nyari waktu dia luang itu susah banget. Sekarang alhamdulillah nyusul satu lagi yang kita perjuangkan nih, Pak Akmal, ya. Saya bilang kamu masuk sekarang dokter sejarah. Sebenarnya satunya ITB. Karena kita butuh, paling enggak kita untuk mengubah Indonesia ke depan, kita perlu minimal paling tidak ya 50 dokter sejarah. Ya, ini harus kita buat, karena kalau kita tidak merancang ini, kita nggak punya otoritas. Ya, jadi yang pinter-pinter segala macam, ya, anak-anak kita. Nah, strategi peradaban ini Bapak Ibu sekalian yang perlu sekali, ya, supaya nanti nggak ngumpul. Semua orang pinter sekarang ke dokter, ke teknik industri, ya, ke lagi Pak Jati yang juga. Nggak apa-apa, bagus juga kuliah di situ, nggak masalah. Ya, nanti setelah lulus teknik industri, ya, langsung ambil tafsir, ya, ke Al Azhar. Tapi dokternya bidang kristologi, ya nggak masalah. Yang ilmu itu bisa dicari di mana saja. Yang penting kita perlu itu. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, ini proyek peradaban kami yang kita rancang. Silahkan. Saya yakin betul bahwa ini adalah model ideal, ya, karena kita merancang kurikulum ini dengan banyak pakar, ya, dan sedang kita uji cobakan, ya, dan hasilnya sudah kita lihat. Jangan habiskan energi kita untuk yang sekarang. Kita harus tahu bahwa kita harus menuju ke depan itu. Kalau Profesor Muhammad Nur nasihati saya begini, kalau kita kalah di satu bidang, jangan kita kalah di semua bidang. Kalau kita kalah sekarang, jangan kita kalah ke depan. Ya, jadi itu. Dan kerja peradaban ini bukan kerja mayoritas. Suatu peradaban itu akan bangkit, kata Al-Toynbee, tergantung kepada beliau sebut sebagai kreatif minority. Jadi minoritas sedikit tapi kreatif, ya, atau militan. Itulah yang sebetulnya di mana-mana akan membangkitkan. Yang menghancurkan Turki Utsmani itu bukan kekuatan besar, tapi itu kekuatan Yahudi
clandestine, ya, Freemason yang kecil di Turki Utsmani. Tapi mampu mereka menghancurkan imperium yang begitu dahsyat. Ya, jadi kerja-kerja peradaban ini kerja-kerja yang memang tidak kelihatan, kerja-kerja ketekunan, apalagi di bidang pendidikan kan tidak banyak yang menekuni itu. Ya, itu perlu kesabaran, perlu keseriusan, dan perlu ilmu juga.